Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kali ini kajian kita seputar gelar Habib dan nasab kaum Sadah Alawiyin alaihimussalam. Mengapa saya membahas masalah ini? Karena banyak permintaan agar saya membahas masalah gelar Habib ini dan nasab kaum Sadah Alawiyin. Jadi begitu. Jadi artinya ini menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada pertanyaan, apakah gelar Habib itu Islami, gelar yang Islami? Jawabannya, gelar Habib itu jelas gelar yang Islami, sama dengan gelar Kiai, Agus, Lora, Ajengan, Buya, Abu, Tuan Guru, dan lain-lain. Jadi gelar ini sangat Islami. Mengapa ini gelar Islami? Karena gelar tersebut memang tradisi yang berlaku di kalangan umat Islam, bukan di kalangan lain. Itu memang gelar yang menjadi tradisi dalam Islam. Dasarnya mana kalau itu Islami? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan uruf. Uruf itu artinya tradisi yang baik, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ini Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Jadi di dalam ayat ini ada perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan tradisi yang baik. Tradisi itu artinya ya kebiasaan yang sudah berlangsung. Nah, ketika membicarakan ayat ini, Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an berkata, Imam Asy-Sya'rani ini ulama terkemuka ya di kalangan ulama Syafi'iyah dan kalangan Sufi. Beliau punya kitab terkenal namanya Al-Mizan Al-Kubra. Juga punya kitab At-Tabaqat Al-Kubra dan kitab-kitab lain dalam tasawuf yang berlaku di kalangan para kiai, guru-guru kita. Nah, Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin Awakhir al-Qarnil Ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir, beliau mengatakan, wa min akhlaqihim ay salafis salih radhiyallahu anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitab was sunnah awil 'urfi li'anna al-'urfa min jumlatis syari'ah. Qala Allah ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini dari kitab beliau Tanbihul Mughtarrin halaman 22. Artinya kurang lebih begini. Di antara budi pekerti kaum salaf yang soleh radhiyallahu anhum
ulama salaf yang soleh ya, adalah berhentinya mereka dari setiap perbuatan atau ucapan. Artinya mereka gak melakukan sesuatu, gak mengucapkan sesuatu sampai mengetahui pertimbangannya menurut Al-Quran dan hadis. Itu menurut Al-Quran bagaimana, menurut hadis bagaimana. Kalau gak ada, atau tradisi, menurut tradisi bagaimana. Nah, mengapa tradisi menjadi pertimbangan? Tadi dikatakan li'annal urfa min jumlati syariah, karena tradisi termasuk bagian dari syariah. Dasarnya mana tradisi termasuk bagian dari syariah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan uruf, tradisi yang baik, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, ini tradisi. Artinya panggilan Habib itu tradisi, memang tradisi. Karena sudah menjadi tradisi, berarti menjadi bagian dari syariah, dari Islam. Sama dengan panggilan kiai, panggilan gus ya bagi anaknya kiai atau lora di daerah Madura. Kalau di Aceh, kiai dipanggil abu, kalau anaknya dipanggil abi. Atau misalnya kalau di Sumatera Barat, di Riau dipanggil buya, kalau di Medan dipanggil muallim, kalau di Indonesia Timur seperti di Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan Selatan dipanggil tuan guru. Itu tradisi yang sangat islami. Jadi begitu. Nah, di negeri Hadramaut Yaman, gelar Habib ini biasanya disematkan kepada mereka yang memiliki hubungan nasab dengan Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah alaihimussalam. Jadi keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Nah, gelar Habib ini menjadi tradisi khusus mereka sejak masa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu. Jadi sejak masa Habib Umar Al-Attas tradisi. Karenanya para ulama Alawiyin ya, yang sebelum Habib Umar nggak dipanggil Habib, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena sebelumnya memang tradisi ini belum berkembang. Setelah berkembang baru dipanggil Habib. Ini gelar Habib ya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan kedua. Ini bertanya pada saya ya, sebagian netizen tanya, apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Habib yang asli maksudnya ya. Nah, jawabannya iya, mereka memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, atau Sayyidina Husain bin Ali alaihi wassalam. Dari jalur itu memang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kita, para ulama kita seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani.
dan lain-lain mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid memang. Ini misalnya ya, misalnya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini punya karangan kitab ya. Nah, Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya cukup bagi kita orang selevel Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Syekh Nawawi Banten misalnya dalam syarah Sulam Taufik juga bilang begitu. Atau misalnya ini ya ulama Mekah, ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq. Ini syarah Sulam Taufik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i, ulama Mekah. Dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif, yang muktabar di kalangan NU. Di sini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik, beliau bilang apa? Sayyidi wa sanadi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi qaddasallahu arwahahum. Artinya bagaimana? Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Sayyid pengarang Sulam Taufik. Ini Is'adur Rafiq. Ki Hasyim Asy'ari dalam karangannya juga begitu, mengakui juga. Atau misalnya yang modern ya, yang ulama Indonesia yang lahir dan wafat di Mekah. Misalnya Syekh Nawawi Banten. Ini saya punya himpunan sanad-sanadnya Syekh Nawawi Banten. Nah, di sini di bagian pertama ketika menjelaskan sanad Sahih Bukhari, Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan sanadnya, kata beliau, akhbarana al-allam al-muhaddits al-faqih al-mu'ammar Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid al-Kindi al-Makki. Kemudian Anis Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan wa huwa an syaikhaihi al-mufti as-Sayyid Muhammad bin Husain al-Habasyi al-Makki asy-Syafi'i. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini berguru kepada Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan ini Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi ini kan ayahnya siapa? Sayyid Ali bin Husain, Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang punya Syimtud Durar itu. Dan ini zuriatnya banyak di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Syekh Nawawi Banten juga guru beliau dan gurunya lagi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau al-Habsyi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini cukup dengan pengakuan mereka. Oh, mereka aja mengakui, masa kita agak mengakui? Dan kita di Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka. Karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurmiyah, atau muridnya beliau ya, I'anatut Talibin, muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar Syata' Dimyati. Pasti mengakui juga sama gurunya Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Berarti marga al-Habsyi ini memang keturunan Rasulullah SAW. Enggak ada artinya seperti ini cukup sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya sayyid, sama dengan sayyid-sayyid yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawiyin. Ada yang menggugat, perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat.
Ya kalau mau mencari silahkan dicari, tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu. Karena sekarang ini abad ke-15 Hijriyah, bukan abad ke-5, jauh kalau abad ke-4. Kita ini jangankan masalah nasab, fikih Syafi'i yang banyak kita ini, kitab-kitab yang kita kaji sumbernya kan setelah abad ke-6, sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, lalu periode berikutnya. Artinya gak langsung pada ulama Syafi'iyah abad ke-5, ke-4, ke-3, apalagi kepada Imam Syafi'i. Bahkan sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kita jumpai di kitab-kitab ulama abad ke-7, dan kita percaya sama itu. Kita gak menggugat. Ini kan ulama abad ke-7 ya, misalnya tentang hadiah pahala bacaan Quran pada orang mati. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang bercerita siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Padahal Ibnu Katsir ini kan hidup pada abad ke-8 Hijriyah. Apa Ibnu Katsir gak dipercaya? Ini kan abad ke-8, perlu pembuktian dari ulama Syafi'iyah abad ke-3 atau abad ke-4. Ya repot kalau seperti itu. Memang kitabnya gak ada sama kita memang, dan kita percaya sama itu. Mengapa? Karena Ibnu Katsir memang orang yang bisa dipercaya, baik dalam tafsir, dalam hadis, atau dalam fikih dan lain-lain. Apalagi sekarang ini memang kitab-kitab yang dikaji di Indonesia itu kan kebanyakan kitab-kitab abad 10 Hijriyah. Paling lama kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Tapi syarah-syarah kitab Minhaj itu rata-rata yang dikaji kan syarah-syarah yang ditulis pada abad ke-9 dan ke-10, seperti Syarah Mahalli, kemudian yang abad ke-10 seperti Tufahnya Imam Ibnu Hajar, Mughniul Muhtaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini, kemudian Nihayatul Muhtaj dan lain sebagainya. Kita agak perlu menggugat-gugat sampai harus sumbernya dari abad ke-3, ke-4. Gak perlu seperti itu, karena para ulama kita ini memang banyak yang dipercaya. Memang kita percaya pada mereka yang menjadi sumber ajaran agama kita. Maka informasi yang lain juga kita percaya, termasuk tentang masalah nasab. Jadi saya kira membicarakan nasab para habaib, para sadah alawiyin, ini ya kalau pembicaraan untuk menyaksikan mereka ini buang-buang waktu. Kita ini berarti meninggalkan tradisi keilmuan kita di dalam agama. Tradisi keilmuan kita di dalam agama memang percaya sama guru-guru kita, para ulama yang menjadi sanad keilmuan pada kita, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Banten, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi, dan ulama-ulama yang lain. Nah, saya kira ini tanggapan saya terhadap permintaan sebagian netizen ya, baik melalui komentar di YouTube maupun yang beberapa orang sempat kirim-kirim WA pada saya. Ya sebenarnya kalau dilacak di kitab-kitab nasab ya ada juga sebenarnya, tapi kalau seperti itu kita ini seakan-akan gak percaya sama guru-guru kita, ulama kita. Ini bahaya saudara. Kalau kita ini kurang percaya kepada Syekh Nawawi Banten, Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Yasin, Syekh Murtadha, ini bisa kita akan percaya sama berkah. Jangan-jangan nanti kita agak berkah ilmunya. Kalau bagi kita agak berkah, gimana bagi generasi yang akan datang? Ini yang perlu kita jaga. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.